Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sri Mulyani from 5F English Education Department, University of Singapore Bangsa Karawang. I would like to review the journal entitled Using Rubric as an Instructional Tool in EFL Writing Courses by Fehmi and M. Nasi. Enjoy this video. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penggunaan rubrik sebagai alat instruksional terhadap kinerja menulis mahasiswa dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing dan untuk membebaskan mahasiswa dari persepsi sempit tentang menulis berdasarkan pengertian grammar yang benar dalam penulisan EFL. Lalu untuk research question terdapat 3 pertanyaan. Pertama, apakah integrasi rubrik ke dalam writing course sebagai alat instruksional memiliki pengaruh terhadap kinerja menulis mahasiswa? Kedua, apakah mahasiswa dapat dibebaskan dari persepsi sempit tentang menulis berdasarkan pengertian grammar yang benar? Ketiga, apakah rubrik berpotensi bagi guru untuk membuat writing course mereka lebih produktif? Peneliti membagi partisipan ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan eksperimental. Pengumpulan data berdasarkan wawancara dan t-test. Pada saat pengumpulan data, mahasiswa diinstruksikan pada 2 jenis esai, compare and contrast, cause and effect. Hal ini dilakukan selama 4 minggu. Pada minggu pertama, mahasiswa diberikan contoh sebuah tulisan, lalu diminta untuk menganalisis sampel-sampel dalam beberapa pertanyaan dengan bentuk user question dalam setiap kategori rubrik. Sesi analisis dilakukan dengan bahasa ibu mereka. Mahasiswa diberikan beberapa pertanyaan, lalu mahasiswa diberikan contoh tulisan yang harus mereka perbaiki sesuai rubrik. Dilanjutkan dengan menganalisis sampel mahasiswa anonim pada tahun sebelumnya. Lalu mahasiswa memilih topik dan melakukan menulis dengan topik tersebut. Di akhir minggu, mereka diberikan tugas untuk membuat draft pertama. Pada minggu kedua, sebelum menganalisis draft pertama, diadakan sesi peer feedback di mana mereka saling mengomentari esai masing-masing. Lalu draft dikumpulkan agar diberi feedback oleh guru. Pada minggu terakhir, draft tersebut dikembalikan agar mereka dapat merevisi dari hasil umpan balik yang mereka terima. Dan di akhir minggu, mereka diminta untuk mengerjakan draft akhir. Pada minggu ketiga, pada pelajaran pertama, diberi petunjuk garis besar umum dan bahasa dari compare and contrast essay. Lalu pada pelajaran kedua, mereka diminta untuk menunjukkan kriteria yang diidentifikasi oleh rubrik. Lalu sampel dianalisis di kelas oleh guru untuk menjadi model bagaimana menangani rubrik dan untuk memperlihatkan kedekatan tentang guru terhadap karya tulis mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa diminta untuk menganalisis sampel lain dan menjelaskannya. Sama seperti minggu sebelumnya, mereka saling menganalisis draft masing-masing. Pada minggu keempat, jenis esai yang digunakan adalah cause and effect esai. Formatnya sama seperti minggu ketiga. Di akhir, 2 kelompok mengikuti ujian pada compare and contrast esai yang dinilai oleh 3 orang berpengalaman. Lalu, dari kelompok eksperimental merefleksikan subjek terkait dengan penggunaan rubrik. Setelah itu, 10 mahasiswa dari kelompok eksperimental mengajukan diri untuk diwawancarai secara pribadi untuk mengukur perubahan perkembangan mereka dalam kinerja menulis sehubungan dengan komponen yang diidentifikasi dalam rubrik. Integrasi rubrik dalam writing course sebagai alat instruksional memiliki pengaruh pada kinerja menulis mahasiswa. Setelah diberikan kriteria kualitas yang jelas sebelum menyelesaikan tugas, secara sadar mereka menerapkannya pada pekerjaannya, sehingga mereka semakin mahir dalam keterampilan menulis. Selama sesi feedback, mahasiswa didorong
untuk mengenali kelebihan dan kekurangan pada draft masing-masing dan rekan-rekan, memahami alasan kekurangannya, dan bernegosiasi dengan rekan-rekan dan guru untuk kemungkinan perbaikan. Oleh karena itu, hal tersebut mempengaruhi kinerja menulis mahasiswa sehingga menjadi semakin lebih baik. Siswa dapat dibebaskan dari persepsi sempit tentang menulis berdasarkan pengertian grammar yang benar. Sebelum menggunakan rubrik, mereka lebih fokus terhadap ketepatan bahasa dan kuantitas kalimat indah. Berkat penggunaan rubrik, mahasiswa dapat menyadari pentingnya menemukan fakta, poin, dan informasi terkait tentang topik tersebut. Karena adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimental mengungguli kelompok kontrol dalam penulisan karya tulis komposisi dengan rata-rata kelompok eksperimental 74 dan rata-rata kelompok kontrol 58 menunjukkan bahwa rubrik berpotensi bagi guru untuk membuat writing course mereka lebih produktif. Pada penelitian ini tidak diuraikan secara jelas hasil penilaian tes ANOVA, maka untuk penilaian atau penelitian selanjutnya harus ditambahkan uraian hasil tersebut agar pembaca lebih memahami. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.